Bayangin, listrik di seluruh Jawa dan Bali mati total 3 hari penuh. Panik, kan? Itulah yang sempat beredar dan bikin heboh. Tapi ternyata, itu semua hoaks. Di video ini, gue bakal bongkar fakta sebenarnya di balik isu pemadaman ini. Siap-siap buat tahu yang mungkin lo nggak sangka. Jadi, akhir-akhir ini banyak daerah di Jawa yang mengalami pemadaman listrik bergilir. PLN bilang ini karena ada gangguan teknis di beberapa pembangkit. Tapi kemudian muncul info miring yang bilang bakal ada pemadaman total Jawa Bali selama 3 hari. Info ini langsung viral dan bikin banyak orang khawatir. Tapi ternyata, itu hoaks. Yuk kita bedah lebih dalam. Pertama-tama, awal Juni 2026, PLN mulai menerapkan pemadaman bergilir di beberapa wilayah. Penyebabnya adalah 2 pembangkit listrik besar mengalami gangguan. Lalu, di media sosial mulai beredar pesan berantai yang mengklaim akan ada pemadaman total selama 3 hari mulai 22 Juni. Pesan ini bahkan nyuruh orang siapin genset dan stok makanan. Dalam hitungan jam, info ini menyebar luas. Sebenarnya, pemadaman bergilir bukan hal baru di Indonesia. Tapi yang bikin kali ini beda adalah skala hoaksnya. Hoaks pemadaman total ini seolah-olah resmi karena pakai format pengumuman PLN. Banyak yang percaya karena sebelumnya emang udah ada pemadaman. Tapi kalau kita cek fakta, nggak ada satupun jadwal pemadaman total yang resmi. Fakta pertama, PLN udah konfirmasi kalau hoaks itu nggak benar. Mereka bilang nggak ada rencana pemadaman total. Yang ada adalah manajemen beban sementara akibat gangguan teknis. Jadi, pemadaman bergilir itu nyata, tapi yang 3 hari hoaks. Penting banget buat bedain mana info resmi dan mana yang cuma kabar burung. Fakta kedua, gangguan teknis ini terjadi di beberapa PLTU besar, termasuk PLTU Suralaya dan PLTU Paiton. Akibatnya, pasokan listrik ke jaringan Jawa Bali berkurang. PLN terpaksa melakukan pemadaman bergilir untuk menjaga stabilitas sistem. Tapi mereka udah upayakan pemulihan dengan percepatan pasokan batu bara. Banyak yang mengira pemadaman ini terjadi karena pasokan listrik Indonesia habis atau krisis energi. Padahal, itu nggak tepat. Faktanya, Indonesia punya cadangan energi yang cukup. Masalahnya ada di distribusi dan pemeliharaan. Hoaks tadi malah bikin orang panik dan beli genset secara masif, padahal nggak perlu. Jadi, mana yang benar? Pemadaman bergilir memang terjadi di beberapa daerah, tapi pemerintah dan PLN udah klarifikasi bahwa itu sementara. Dan soal hoaks, udah dipastikan palsu. Cara terbaik buat cek info adalah langsung ke akun resmi PLN atau situs web mereka. Jangan langsung percaya sama pesan berantai. Dampak langsung dari hoaks ini adalah kepanikan massal. Banyak orang buru-buru beli genset, powerbank, dan stok makanan. Bahkan ada yang sampai cancel acara penting karena takut listrik mati total. Di sisi lain, pemadaman bergilir yang nyata juga bikin kegiatan sehari-hari terganggu, terutama buat yang kerja dari rumah. Kedepannya, PLN berjanji akan meningkatkan keandalan sistem dan transparansi informasi. Hoaks ini jadi pelajaran penting buat kita semua, literasi digital itu krusial. Pemerintah juga perlu lebih cepat dalam mengklarifikasi isu-isu seperti ini. Tapi yang pasti, infrastruktur kelistrikan kita masih butuh perbaikan. Uniknya, hoaks ini malah punya efek positif. Jadi alarm buat kita untuk lebih peduli sama konsumsi listrik. Mungkin ini saatnya buat kita mulai hemat energi, bukan karena panik, tapi karena sadar. Apalagi banyak yang jadi lebih aware bahwa listrik bukan sesuatu yang selalu ada tanpa usaha. Menurut data, gangguan ini menyebabkan defisit pasokan sekitar 2.000 MW. PLN menargetkan pemulihan total dalam beberapa minggu. Sementara itu, hoaks 3 hari disebar oleh akun-akun anonim. Per hari ini, sudah lebih dari 10.000 laporan hoaks ke Kominfo terkait isu ini. Angka yang gila. Reaksi publik campur aduk. Ada yang marah ke PLN, ada yang bingung, ada juga yang bikin meme lucu tentang pemadaman. Di Twitter,
tagar listrik Jawa Bali sempat trending. Banyak netizen yang saling mengingatkan buat cek fakta. Seru juga ngeliat gimana komunitas online bisa saling bantu melawan hoaks. Kontroversi muncul karena ada yang menuduh PLN sengaja membuat hoaks untuk menutupi kelemahan sistem. Tapi PLN dengan tegas membantah. Sebagian lagi mempertanyakan kenapa pemadaman bisa terjadi jika sistem listrik Jawa Bali katanya surplus. Ini memicu debat tentang manajemen energi nasional. Ini mirip dengan yang terjadi di California tahun 2020, di mana pemadaman bergilir dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan. Saat itu juga beredar hoaks serupa. Bedanya, di Indonesia hoaksnya lebih cepat terklarifikasi. Ini menunjukkan pentingnya respon cepat dari otoritas. Twistnya, ternyata hoaks ini sengaja dibuat untuk menaikkan harga genset di pasaran. Beberapa oknum memanfaatkan kepanikan publik untuk meraup untung. Polisi saat ini masih menyelidiki sumber hoaks tersebut. Jadi selain menyesatkan, hoaks ini juga punya motif ekonomi yang licik. Jadi intinya, jangan langsung panik kalau dengar berita ginian. Selalu cross-check ke sumber resmi. Pemadaman bergilir mungkin nggak nyaman, tapi itu bagian dari upaya menjaga sistem. Siapa sangka, di balik berita panas, ada pelajaran berharga tentang literasi digital dan kewaspadaan. Gimana menurut lo? Apakah lo pernah kena hoaks ini? Atau punya pengalaman lucu pas mati listrik? Komen di bawah dan share video ini ke teman-teman lo biar mereka juga paham. Jangan lupa subscribe buat konten viral dan edukatif lainnya.